Shalom, selamat pagi umat terkasih. Salam damai dalam Kristus Yesus. Sebelum mengawali ibadah, perkenanan kami Majelis Jemaat GKJW Rungkut menyampaikan informasi sebagai berikut. Persekutuan doa kelompok Galilea atau kelompok 8 diadakan hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 pukul 10 pagi bertempat di Jalan Kiai Sofyan Yusuf nomor 24, Kedung Kandang, Malang. Jadi berangkatnya jam 10 pagi. KPPW Hari Doa Sedunia diadakan hari Kamis 14 Maret 2024 pukul 18.00 di ruang ibadah GKJW Rungkut, petugas kelompok 4 Ebenezer. KPK Sigakes, pemeriksaan rutin dan pemberian vitamin anak dan remaja diadakan hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 setelah ibadah Minggu pagi pukul 6 sampai 10.30 di Geraha Kinarsi. Untuk baptis anak diadakan hari Minggu tanggal 7 April 2024 pukul 8.30 bertempat di GKJW Rungkut. Bagi warga jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya diharapkan mendaftar ke sekretariat gereja dengan membawa akte kelahiran dan surat nikah orang tua. Pendaftaran terakhir hari Selasa 2 April 2024. Untuk PA kelompok 9 seharusnya tanggal 17 Maret 2024 dimajukan tanggal 16 Maret 2024 hari Sabtu pukul 18.00, tempat dan alamat tetap di rumah Bapak Supriyono. Pengadaan AC gereja untuk menunjang kenyamanan ibadah di dalam gereja kita di GKJW Rungkut, maka dibutuhkan penambahan unit AC. Yang pertama di ruang utama gereja, yang kedua di ruang Geraha Kinarsi. Untuk itu kami mengajak partisipasi warga jemaat untuk ikut mendukung pengadaannya melalui persembahan yang dapat diaturkan dengan keterangan persembahan khusus untuk AC dengan kode 44 di akhir nominal persembahan. Tenaga pelayan kedukaan. GKJW Jemaat Rungkut membutuhkan warga jemaat yang memiliki kerinduan untuk ikut ambil bagian sebagai tenaga pelayan kedukaan. Bagi warga jemaat yang berminat dapat menghubungi Ketua Bidang 3 Dr. Niko Yuliargo atau Sekretariat Gereja. Rangkaian kegiatan Paskah. Prapaskah tanggal 18 Februari sampai 23 Maret 2024. 18 Februari sampai 17 Maret ibadah Minggu diadakan pukul 6, pukul 8.30 dan 17.00. Untuk Pekan Suci Minggu Palma tanggal 24 Maret 3 kali ibadah pukul 6, pukul 8.30 dan pukul 5 sore. Kamis Putih diadakan 1 kali kebaktian tanggal 28 Maret 2024 pukul 17.00 sampai selesai. Untuk Jumat Agung diadakan 3 kali kebaktian tanggal 29 Maret 2024 pukul 6 pagi, 08.30 dan 17.00. Untuk Sabtu Sunyi diadakan 1 kali ibadah tanggal 30 Maret 2024 pukul 17.00. Masa Raya Paskah
Ibadah Minggu Paskah 31 Maret 2024 pukul 5 pagi sampai selesai. Apakah ada umat atau tamu yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKJ Rungkut? Demikian beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk kita bersama. Untuk ibadah minggu ini akan dilayani oleh Vikar Andreas Kristianto. Mari kita mempersiapkan hati dan mengambil saat teduh. Umat Tuhan dipersilakan berdiri. Mari kita menyanyikan dari KJ 21, bait pertama sampai kedua, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Umat yang terkasih, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati di dalam peribadahan. Mari kita mengambil saat yang teduh. Ibadah ini kami lakukan dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tutur dan tak jemu kasih setiamu Tuhan. Ku tutur dan tak jemu kasih setiamu Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan
nyanyikan selamanya. Umat dipersilakan duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, tema liturgis GKJW minggu ini adalah ketaatan kepada Allah membuahkan perdamaian dan keadilan sosial. Sungguh manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Hanya kasih karunia dan anugerah Tuhan yang dapat menyelamatkan setiap umat manusia dari keadaan dosanya. Kasih karunia itu diberikan melalui anaknya yang tunggal yang mati di kayu salib dan dibangkitkan. Itulah yang harus diimani oleh setiap kita umat milik Tuhan. Maka setiap kehidupan kita, marilah kita senantiasa memiliki transformasi hidup dalam Kristus Yesus. Bahwa hanya dalam persekutuan dengan Yesus Kristuslah manusia ditransformasi kehidupannya, baik secara fisik maupun secara spiritual. Umat yang dikasihi Tuhan, tentu kita percaya bahwa seluruh manusia telah diberkati oleh Tuhan. Tapi ketika menyadari akan segala kehidupannya, tentu tidak semua manusia mau mengakui kesalahannya. Padahal sebagai umat milik Tuhan, kita semua memiliki tugas tanggung jawab untuk saling mengasihi satu sama lain. Mari kita bersama-sama menghayati setiap perjalanan kehidupan kita, setiap kesalahan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, dengan bersama-sama menyanyi KJ 25 ayat 1-3.
Bukan sampai 7 kali. Kamu harus mengampuni, melainkan 70 kali 7 kali. Ampuni dengan sepenuh hati. Umat yang dikasihi Tuhan, itulah penghayatan di mana kita umat manusia
yang telah diberkati oleh Tuhan, memiliki tugas panggilan untuk saling mengasihi dan menyadari segala kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Allah yang Maha Kasih akan mengampuni segala umatnya yang selalu menyerahkan dirinya dan menyerahkan segala kehidupannya. Penyerahan itu tentunya dihayati sebagai bagian di mana dirinya adalah manusia yang berdosa. Sebagai berita anugerah untuk kita dari Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Umat dipersilakan duduk. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih dan Penyayang, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang telah Engkau berikan, sehingga kami dapat beribadah pada hari ini. Saat ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpin hamba-Mu, Vikar Andreas Kristianto, yang akan menyampaikan firman-Mu. Pimpin hati dan pikiran kami, hanya tertuju pada firman-Mu saja ya Tuhan. Tuntunlah kami, agar bisa memahami maksud dari firman-Mu. Dan mampukanlah kami untuk menjalani kehidupan kami dengan berpedoman pada firman Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bacaan yang pertama diambil dari Bilangan 21 ayat 4-9. Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan yang ke-9. Ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor,
berjalan ke arah laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 107 ayat 1-3 dilanjutkan 17-22. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang yang ditebus Tuhan, dari timur dan dari barat, dari utara dan juga dari selatan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Ada orang menjadi sakit oleh karena laku dosa, disiksa oleh kesalahan, apakah kau sampai di pintu gerbang maut? Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Mereka berseru pada Tuhan,
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kuasa-Nya untuk selamanya, kasih setianya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk ke dalam bacaan 2 yang terambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Saya ulangi kembali, terambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian bacaan kita. Bacaan yang ketiga diambil di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21. Inilah permulaan Injil Kristus. Umat diundang bangkit berdiri. Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21, begini bunyi firman Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat,
membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya mereka nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah pada setiap kita yang senantiasa membaca, merenungkan terlebih melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Umat dipersilakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita? Ada sukacita Bapak Ibu? Amin, puji Tuhan. Saya bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama bertemu kembali dalam keadaan yang penuh sukacita. Dan itu semua tentunya karena kehadiran dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, pada saat hari ini saya akan mengawali renungan kita pada saat hari ini dengan satu kisah fiksi yang cukup populer pada saat itu. Judulnya adalah Pak Paijo dan Palu Kesayangannya. Judulnya adalah Pak Paijo dan Palu Kesayangannya. Pak Paijo ini bukan Paijo itu ya, motornya Pak Ir bukan ya, tapi Pak Paijo beneran ini. Namanya orangnya Pak Paijo. Jadi Pak Paijo ini adalah orang yang kehidupannya pas-pasan. Jadi diceritakan itu narasinya seperti itu. Pak Paijo adalah orang dalam kehidupannya itu pas-pasan saja. Pas-pasan dalam arti bukan ketika menginginkan mobil lain sebagainya terus uangnya pas ya, tidak. Tapi benar-benar pas-pasan. Jadi besok makan apa gitu ya wis secukupnya lah begitu. Jadi pas-pasan itu aja. Tetapi dia juga memiliki satu palu kesayangannya. Palu, amer kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa Malang Selatan tuh amer. Jadi palu kesayangannya. Dan hidupnya di rumahnya juga biasa-biasa saja. Rumahnya gubuk kecil seperti itu. Nah Bapak Ibu dan Saudara, ketika Pak Paijo ini kemudian pergi ke rumah tetangganya, ternyata dia melihat di televisi ada sebuah peragaan binaraga. Di sing gini itu loh Bapak Ibu. Ini kan peragaan binaraga. Pak Paijo sangat tertarik dengan postur tubuhnya binaraga itu. Kemudian ketika binaraga itu kemudian pulang juga ternyata dia dijemput oleh mobil yang sangat mewah. Dia punya angan-angan. Gimana ya saya memiliki badan yang besar, kemudian ekonomi saya juga sama seperti binaraga itu. Kemudian dia pulang. Ya seperti biasa. Kemudian malamnya Bapak Ibu, Pak Paijo ini berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya tadi nonton TV. Cerita ini sama Tuhan. Saya nonton TV, saya melihat ada binaraga yang badannya sangat besar, kekar, kuat. Dan kekayaannya juga melimpah. Saya sangat menginginkan sama seperti binaraga itu. Kemudian esok harinya Tuhan menjawab doa itu. Tetapi doanya tidak sesuai dengan anugerah dari Tuhan, tidak sesuai dengan doa-doanya. Malah di depan rumah dan gubuknya itu ditaruh sama Tuhan batu yang sangat besar. Lah ini Pak Paijo ya sotok ngerundel ini. Ngerundel Pak Paijo ini. Loh, dia berdoa lagi sama Tuhan ketika melihat ada batu yang sangat besar itu tadi. Tuhan itu bagaimana sih? Saya kan pengennya jadi binaraga. Kemudian saya juga ingin menjadi kaya. Kenapa engkau malah jadi memberi batu yang sangat besar? Tetapi Tuhan menjawabnya Bapak Ibu. Lakukan saja apa yang aku perintahkan. Pindahkan batu yang sangat besar itu ke samping rumahmu. Supaya rumahmu tidak terhalangi oleh batu itu.
Pertamanya Pak Paijo sangat gerundel dengan keadaan itu. Tetapi ini karena perintah Tuhan, dia langsung mengambil palu kesayangannya itu, palu yang sangat disayanginya untuk menghancurkan batu-batu itu setiap hari. Setiap hari dititili, ditutui itu bahasa Indonesianya apa Bapak Ibu ya? Dipukuli, dikis, kadang-kadang juga ketutuk barang sikilnya, kakinya, tangannya. Tapi dia berusaha dipukuli itu sama palu kesayangannya itu. Sampai berbulan-bulan. Nah, akhirnya selesai sudah apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu tadi. Dipindahkannya batu itu ke samping rumahnya. Ternyata Bapak Ibu, di bawah batu itu ada bongkahan batu atau emas yang sangat besar. Nah, itulah anugerah Tuhan yang diberikan kepada Pak Paijo. Akhirnya kehidupannya mulai berubah karena emasnya tadi sudah dijual. Tetapi ada satu permintaan Pak Paijo yang masih belum tercapai. Apa Bapak Ibu? Menjadi naraka, menjadi badannya kuat. Nah ternyata Pak Paijo ini tidak menyadari dikala dia memukuli batu itu tadi, itu ternyata sama saja juga pergi ke fitness, ya kan? Nutuki gini mengangkut batu ternyata dia tidak menyadari hal itu. Ketika dia mengacar, mamaku kok malah gaweding ini ya. Nah Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Kisah dari Pak Paijo ini ternyata menginspirasi kehidupan kita. Bahwa hidup kita pun sebenarnya juga sama. Seperti apa yang terjadi dalam kehidupan Pak Paijo ini. Walaupun narasinya narasi fiksi ya. Tetapi ada hal-hal positif yang bisa kita ambil. Bahwa Tuhan itu benar-benar memberkati kehidupan kita. Tuhan benar-benar memberikan anugerahnya kepada kehidupan kita. Walaupun prosesnya itu kita tidak mengetahuinya. Ada banyak proses di mana Tuhan memberikan berkatnya kepada kehidupan kita. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan Pak Paijo tadi tentunya kalau kita bisa melihat kan ya begitu saja, habis susah kemudian senang. Tetapi jangan sampai lupa bahwa di perjalanan kehidupan Pak Paijo tadi ada proses yang dilakukannya dengan setia dan taat. Dia mau menerima tugas panggilannya untuk melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Walaupun dia ketutuk, kepalu, ketiban batu, dia dengan setia dia melakukan. Dan akhirnya dia menerima kasih karunia itu. Dinamika perjalanan dalam kehidupan Pak Paijo tadi pun juga ternyata terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan pada saat itu. Khususnya pada bacaan yang pertama itu juga mengisahkan bagaimana Tuhan memberkati bangsa Israel. Bagaimana bangsa yang kecil dia bisa keluar dari tanah Mesir. Di dalam perjalanannya Tuhan memberkati mereka. Tetapi apa yang terjadi? Bangsa Israel ya seperti itu. Dengan kemanusiaannya dia terus mengeluh. Dia terus tidak puas dengan berkat-berkat Tuhan. Tadi disampaikan di dalam firman Tuhan, saya sudah bosan dengan makanan ini. Roti mana ini hambar, saya sudah bosan. Karena apa yang dilakukan oleh bangsa Israel itu tidak dikehendaki oleh Tuhan, akhirnya Tuhan memberikan hukuman kepada mereka. Dengan mereka dipagut oleh ular. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, ada bukti bahwa Tuhan masih mengasihi umatnya. Ketika mereka boleh mengakui segala kesalahan dan dosa mereka di hadapan Tuhan, ya mereka tidak mati walaupun mereka sudah dipatok ular. Itu juga dikisahkan di dalam bacaan yang ketiga, disampaikan oleh Yesus, disampaikan kembali oleh Yesus. Bahwa Tuhan itu
selalu mengasihi umatnya ketika dia sudah benar-benar percaya dan mengakui segala dosa dan kesalahannya. Tetapi dengan keegoisan, manusia seringkali lupa akan berkat-berkat Tuhan itu. Dia hanya mengakui usahanya, dia hanya mengakui bagaimana tanggung jawabnya sudah selesai, kemudian dia menerima berkat daripada Tuhan. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Kita pun tentu juga demikian. Ketika kita menemukan keadaan yang tidak berkenan di hati kita, tentu kita juga sama seperti bangsa Israel. Begitu pula dengan Pak Paijo tadi. Kita mengeluh, kita melihat orang lain lebih tinggi daripada kita, lebih sukses daripada kita. Kita mengeluh, aku kepengen itu Tuhan. Aku kepengen seperti ini. Aku pengennya seperti ini Tuhan. Aku pengennya sukses. Aku pengennya hidup bahagia. Begitu. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya itu ya sesuai dengan kehendaknya. Bukan sesuai dengan kehendak manusia. Adapun ketika kita sebagai umat milik Tuhan kemudian mendapati sesuatu yang membahagiakan hati kita, ya jangan sampai lupa bahwa itu semua adalah berkat daripada Tuhan. Itu juga disampaikan melalui firman Tuhan dalam bacaan yang kedua. Rasul Paulus mengatakan bahwa semua anugerah yang terjadi dalam kehidupanmu itu bukan atas usahamu sendiri, tetapi itu adalah kasih karunia Tuhan. Sehingga ingatlah bahwa kamu sudah dikeluarkan dari kegelapan menjadi kepada keadaan yang penuh terang. Dan itu semua bukan karena usahamu, tetapi itu adalah kasih dan anugerah daripada Tuhan. Sehingga ketika kamu berada pada kondisi yang baik, kondisi yang penuh dengan sukacita, ingatlah bahwa hidupmu sekarang itu adalah berkat daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, melalui 3 bacaan ini dan narasi Pak Paijo dengan palu kesayangannya tadi, kita sebagai umat milik Tuhan selalu diingatkan bahwa transformasi kehidupan kita dari susah menjadi senang, kemudian senang jadi susah lagi, itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Tinggal kita saja yang menerima keadaan itu dengan suasana hati yang seperti apa. Dengan suasana hati yang mengeluh atau dengan suasana hati yang penuh sukacita. Sebagai keadaan yang manusia tentu kita mengeluh. Seperti Pak Paijo tadi, kemudian seperti bangsa Israel. Kita mengeluh. Aku gak iso seperti itu Tuhan. Berat ini. Sangat berat. Bagaimana orang bisa memindahkan batu itu? Memindahkan batu yang sangat besar. Gak bisa kalau orang males. Kalau orang tidak taat. Kalau manusia tidak memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan itu. Tetapi ketika dia percaya bahwa kita semua umat milik Tuhan mau benar-benar, oh ya aku iki sebagai umat milik Tuhan harus melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Semuanya tidak akan ada yang mustahil. Kita dapat melihat bagaimana perjalanan Yesus sebagai manusia. Kalau kita membayangkan, tentu saja kita tidak mampu melakukan itu. Tetapi dengan perjalanan kehidupan Yesus sebagai manusianya itu ternyata ya sampai. Mulai awal sampai akhir. Pengorbanannya di kayu salib, dia bisa melakukan itu. Walaupun dia dicambuk, diludahi, dalam kesengsaraannya dia bisa melakukan itu. Kita pun juga demikian. Sebagai umat milik Allah kita pun juga pasti mampu melakukan setiap tugas tanggung jawab kita. Walaupun sangat berat. Dengan apa? Dengan ketaatan kita. Dengan terus menerus kita berusaha semaksimal mungkin memberikan hidup kita kepada Tuhan. Kita akan mampu merubah kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Percayalah, Tuhan akan memampukan kehidupan kita ke dalam kehidupan yang seturut dengan
kehendak Tuhan. Di dalam masa Prapaskah ini, kita pun juga dikehendaki oleh Tuhan untuk selalu melihat diri kita masing-masing. Apakah kita benar-benar sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, sudah benar-benar mempersiapkan diri, menghayati bagaimana perjuangan Tuhan Yesus menebus dosa kita, dapat kita hargai dengan ketaatan kita? Jawabannya ada di dalam hati panjenengan semua. Mari kita senantiasa menghayati anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita ambil saat teduh. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita mantapkan pengakuan iman rasuli kita. Nanti akan diakhiri dengan amin. Untuk itu Bapak Ibu kami undang berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa Surgawi, pada saat hari ini kami sungguh mengucap syukur atas setiap berkat-berkat Tuhan, anugerah kasih karunia Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Khusus pada saat hari ini ya Allah, kami telah bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami meyakini melalui firman Tuhan pada saat hari ini, kami sebagai umat milik Tuhan diingatkan untuk senantiasa dapat melihat diri kami masing-masing. Kami juga diingatkan untuk senantiasa melihat bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kami, baik sesuatu yang membuat hati kami tidak bersuka cita, ataupun sebaliknya, itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Dan biarlah ini semua menjadi bagian di mana kami dapat melihat kasih karunia Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Pada saat hari ini ya Tuhan, kami di dalam penuh sukacita ini, di dalam persekutuan kami di tempat ini, kami teringat untuk saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir pada saat hari ini. Khusus pada saat hari ini kami teringat untuk saudara-saudara kami, warga GKJW Rungkut yang sakit, khususnya Bapak Bambang Pambudi, Bapak Sugito Hadi Seputro, Bapak Sirwandi, Ibu Warsiem, Ibu Muktomo, Bapak Sukijo, Saudara Renold Wijanarko, Bapak Joko Sriono, Saudari Teresia Emilda Indrawati, Bapak Widoyoko, Bapak Bambang Priambodo, Bapak
Widyo Pramono, Saudara Yeremia Bagus Pratama, Bapak Teddy Frans Salindeho, Ibu Sri Rahayu Purwanti, Bapak Heri Harjanto, Ibu Jasmani Marlan, Ibu Sriyatun, dan Ibu Endang Suyatik Albay. Setiap saudara-saudara kami yang telah kami sebutkan, yang pada saat hari ini telah merasakan sakit, kami memohonkan berkat kesembuhan, pemulihan kepada saudara-saudara kami. Biarlah setiap usaha yang dilakukan, baik dilakukan oleh keluarga ataupun dilakukan di dalam bentuk tindakan medis, obat-obatan dan makanan yang dikonsumsinya, dapat menjadi bagian di mana Tuhan memberkati kehidupan saudara-saudara kami, sehingga saudara-saudara kami dapat menerima kesembuhan. Dan itu semua semata-mata bukan karena usaha manusia, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Di dalam penuh sukacita pada saat hari ini ya Allah, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun seminggu ke depan. Biarlah juga Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka, sehingga setiap harapan dan cita-cita yang dimiliki oleh setiap saudara-saudara kami ini dapat benar-benar dinyatakan oleh Tuhan di dalam kehidupan saudara-saudara kami. Dan kami juga berdoa untuk setiap pergumulan yang dihadapi, biarlah juga Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka, sehingga saudara-saudara kami dapat menyelesaikan segala pergumulan dan permasalahan di dalam kehidupan mereka. Itu semua kami hayati karena tuntunan Tuhan, karena kekuatan daripada Tuhan sendiri. Pada saat hari ini kami juga berdoa bagi setiap keluarga-keluarga yang ada di GKJW Jemaat Rungkut ini, khususnya keluarga Bapak Budi Kris Handoko, Bapak Heri Subagio, Bapak Barlian Satya Dharma, Ibu Siti Aisyali, Bapak Supriyadi Jojo, Ibu Anneke, Bapak Antonius Bambang Supeno, Bapak Bayu Pratomo Adi, keluarga Bapak Bernadi, keluarga Bapak Yeriko Trihandoyo, keluarga Ibu Sunani Rustiningsih, keluarga Ibu Penny Handayani, keluarga Bapak Pugu Mahargono, keluarga Bapak Hari Prasetyo, dan keluarga Bapak Hanindita Ganjar Prakosa. Setiap keluarga-keluarga yang telah kami sebutkan, kami memohon kiranya juga Tuhan memberkati kehidupan mereka. Setiap pergumulan, setiap tugas tanggung jawabnya, biarlah juga senantiasa Tuhan berkati, sehingga setiap keluarga yang telah kami sebutkan menjadi bagian di mana karya Allah dinyatakan di dalam kehidupan saudara-saudara kami. Pun juga kami berdoa sehingga saudara-saudara kami dapat menjalankan tugas tanggung jawabnya untuk menjadi keluarga-keluarga yang selalu mengabarkan kabar sukacita di dalam kehidupannya. Pada saat hari ini ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati dan diri kami juga berdoa untuk setiap pergumulan, permasalahan yang ada di dalam kehidupan persekutuan kami di GKJW Jemaat Rungkut ini. Biarlah Tuhan sendiri yang menuntun setiap kehidupan kami di dalam persekutuan kami ini Tuhan. Sehingga setiap pergumulan dan permasalahan yang dihadapi dapat benar-benar diselesaikan karena kasih karunia Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk setiap kegiatan dan rancangan-rancangan yang ada di dalam persekutuan kami yang terdekat ini pada saat hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kegiatan Paskah yang kami lakukan. Begitu pula dengan renovasi gedung gereja dan peremajaan listrik
peremajaan instalasi listrik, biarlah Tuhan senantiasa memberkati pembiayaan kegiatan-kegiatan, rancangan-rancangan dalam persekutuan kami. Kami percaya berkat Tuhan tercurah di dalam kehidupan kami, sehingga setiap kami umat Tuhan dapat ikut ambil bagian di dalam proses kegiatan yang kami lakukan. Pada saat hari ini kami juga berdoa untuk setiap pelayan-pelayan yang ada di dalam persekutuan kami, Bapak Pendeta, Penatua, Diaken, pengurus wilayah, pengurus blok, ataupun siapapun yang terlibat di dalam kegiatan pelayanan di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kami, sehingga saudara-saudara kami dapat benar-benar memberi dirinya untuk melayani Tuhan dengan rasa tulus di dalam hatinya. Kami juga teringat untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk setiap kehidupan bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan senantiasa memberkati sehingga bencana alam dapat dijauhkan daripada kehidupan kami. Dan biarlah para pemimpin bangsa kami juga Tuhan berkati sehingga apapun yang dilakukan oleh setiap pemimpin bangsa kami dapat benar-benar membawa kami ke dalam keadaan yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk proses pemilu yang masih berjalan, proses rekapitulasi, biarlah ini semua dapat menghasilkan pemimpin bangsa yang terbaik di mata Tuhan. Kami percaya dan kami mempercayakan setiap kehidupan bangsa kami dan proses pemilu yang masih berjalan ini Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan, kami di dalam persekutuan kami juga akan undur dari tempat ini, berpisah satu sama lain untuk sementara waktu. Kami memohon kiranya juga Tuhan senantiasa memberkati kami, sehingga kami dapat sampai di rumah kami dan melanjutkan setiap tugas tanggung jawab kami sebagai umat milik Tuhan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang selamat, terlebih merasakan sukacita daripada Tuhan. Inilah Tuhan seru dan doa kami. Semua kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berilah kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Umat terkasih, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mazmur pasal 30 ayat 5.
Mari kita bersama-sama menghaturkan persembahan terbaik dengan rasa syukur sambil menyanyi dari PKJ 149. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Kami undang umat untuk bangkit berdiri.
berdoa dalam persembahan ini. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh memberikan persembahan ini. Inilah bukti cinta kasih kami karena Engkau telah memberkati kami terlebih dahulu. Berkati persembahan yang telah kami kumpulkan ini supaya dapat kami pergunakan untuk pelayanan pada sesama kami. Dan berkatilah saudara-saudara kami yang mengelola dan mempergunakan persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat tetap berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari kita bersama-sama menerima pengutusan yang demikian. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apakah kita menghendaki kehidupan bertransformasi menjadi lebih baik? Maka pilihannya adalah menerima anugerah Allah dan hidup beriman dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Semuanya itu membutuhkan komitmen, kesediaan diri, pengorbanan serta ketaatan. Sama seperti Yesus yang taat kepada Bapanya sampai mati di kayu salib. Mari kita mengarahkan hati kita untuk menerima berkat melalui hamba-Nya. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, kekuatan, kemampuan di dalam kita menjalani kehidupan kita berasal dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kiranya ada untuk setiap kita orang-orang percaya mulai hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. See